Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan sehat walafiat, yang mana tidak semua orang dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin sebagian dari kita sedang ada di rumah sakit ya, atau bangun tidur matanya tidak bisa dibuka, kakinya tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Kita patut mensyukuri nikmat yang Allah telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan kita nanti insyaallah syafaat di yaumil qiyamah. Syafaat yang mana tidak ada yang mampu menolong dan memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 7 SMPN 2 Japara, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu atau apapun, rezekinya lancar, tentunya tetap semangat menjalani pembelajaran dalam jaringan ini ya. Nah, anakku semuanya, pada hari ini kita akan membahas bab 10, yaitu tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Tentang sholat jamak dan qashar, mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah mendengar, pernah tahu apa tuh sholat jamak dan qashar. Sebagian yang lain mungkin belum pernah mendengar apa itu sholat jamak dan qashar. Maka pada hari ini akan kita bahas sholat jamak dan qashar. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar sholat jamak, yang kedua sholat qashar, dan yang ketiga praktik sholat jamak dan qashar. Nanti mungkin kalau sekolah kita sudah normal kembali ya, kita akan mempraktikkan langsung sholat jamak dan qashar. Baiklah, sholat jamak, apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak artinya yaitu sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat fardu ya. Oke, bentar, maaf. Menggabungkan sholat dua ini ya kalimatnya, menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu saja. Sholat jamak boleh dilakukan pada waktu sholat yang pertama atau dinamakan jamak takdim. Jamak tuh artinya dalam bahasa Arab ya, jamak bahasa Arab artinya tuh mengumpulkan. Jadi kan sholat fardu yang dikumpulkan ya. Maupun pada waktu sholat yang kedua, namanya jamak takhir. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi yang orang yang berada dalam kondisi darurat atau dalam perjalanan jauh. Jadi dalam bahasa Arab ini kan jamak artinya dikumpulkan, mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Misalkan sholat zuhur dan asar akan kita gabungkan ya. Jadi kita pilih salah satu tuh, mau mengerjakan di waktu zuhur, kemudian langsung setelah kita sholat zuhur kemudian sholat asar. Jadi nanti kalau waktu asar kita tidak usah sholat lagi karena sudah dikerjakan di waktu zuhur, atau mengerjakan pas asar. Jadi zuhurnya kita nggak mengerjakan, kemudian baru asarnya kita mengerjakan sholat asar disambung dengan sholat zuhur. Itu yang dinamakan dengan sholat jamak. Nah, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas radhiyallahu an,
Dia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak dua solat ya, hendak menjamak, mengumpulkan dua solat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Zuhur, jadi zuhurnya dilewat dulu Nabi itu, kemudian istirahat, pas asar beliau menjamak antara keduanya. Misalkan gini, kita mau ke Bandung ya, berangkat sebelum zuhur, jam 10 lah ya, atau jam 11 ya, jam 11. Jangan ke Bandung ya, ke Bandung paling 3 jam ya. Misalkan kita ke Jogja, berangkat sebelum zuhur jam 11, nyampe sana jam 5 sore kan misalkan. Nah, ini kalau kita analogikan dari hadis Rasulullah SAW, kita zuhurnya tidak berhenti sholat ya kan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Jadi kita berhenti di rest area itu pada waktu sholat asar. Nabi itu berhenti pada waktu awal sholat asar, kemudian beliau menjamak, mengumpulkan antara keduanya. Kita sholat asar, kemudian kita lanjut sholat zuhur, begitu. Itu yang dinamakan dengan jamak. Jadi niat dulu nih sebelum berangkat ke Jogja, kita mau menjamak sholat zuhur kita, nanti sekalian dengan asar. Jadi pas setelah sampai di asar, di pertengahan jalan ya, kita sholat asar, kemudian dilanjut dengan sholat zuhur. Itu yang dinamakan dengan menjamak sholat. Anakku kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita perhatikan di sini. Apa sih syaratnya sholat jamak ini? Apakah kita boleh menjamak sholat, mengumpulkan sholat setiap hari di rumah? Kita rebahan terus ya. Kemudian kita sholatnya tidur lah. Zuhur, mau zuhur tidur, kita bangun pas asar. Kemudian kita jamak lah sholatnya. Apakah boleh kayak gitu? Atau kita bermain ke rumah teman menjamak sholat, apakah boleh tanpa ada ketentuan? Tidak boleh ya, ada ketentuan syarat sahnya sholat jamak tuh harusnya apa aja. Nih, syarat sah sholat jamak ya, sholat jamak itu bisa dilakukan apabila pertama dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km, atau secara umum sebagian ulama mensyaratkan 80 km ya. Biasanya umumnya 80 km masyhurnya ya. Kalau dari sini ke Jakarta itu 250-an ya kilometer. Jarak ya, bukan waktu. Kalau waktu kan dari sini ke Jakarta paling 3 jam ya. Jarak 80 km minimal. Ya dari sini ke Subang lah ya. 80 km. Jadi kalau kita lihat di Google Map, misalkan kita mau kemana, ke Surabaya, berapa kilometer tuh? Kita lihat dulu di Google Map. Kalau sudah 80 km lebih, kita boleh menjamaknya. Jadi di perjalanan tuh kita satu waktu saja berhentinya, istirahatnya di waktu zuhurnya atau asarnya, nanti sekalian sholatnya. Itu yang dinamakan jamak. Nah, dalam perjalanan kan ini, perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat, namun bertujuan untuk hal-hal yang diperbolehkan atau disunahkan seperti silaturahim, berdagang atau rekreasi ya, study tour dan lain-lain yang tidak bermaksiat, asal tidak bermaksiat ya. Bermaksiat tuh gimana?
kita mau ke Jogja misalkan, kita berniat untuk di sananya ini ya, misalkan untuk mencuri, ke sana tuh mau mencuri, itu kan bermaksiat tuh. Itu tidak bisa kita menjamak sholat di perjalanan. Kita diperbolehkan menjamak sholat asal perjalanan kita itu bertujuan untuk silaturahim, berdagang ya, study tour, hal-hal yang diperbolehkan lah itu. Kemudian atau bisa juga dalam keadaan sakit parah ya, hujan lebat, bencana alam. Ini sebagian ulama berpendapat demikian ya, tapi yang paling masyhur, yang paling diperbolehkan untuk menjamak sholat ini adalah ketika dalam perjalanan musafir ya. Jadi ini bertujuan untuk memudahkan ya, memudahkan umat Islam, kaum muslimin untuk menjalankan ibadahnya. Ini rukhsah, keringanan dari Allah, hukumnya boleh. Nah, sholat yang boleh dijamak, apakah semua sholat boleh dijamak? Adalah 4 ya sholatnya. Nah, 4 waktu saja. Zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, maghrib dengan isya. Itu ya yang boleh dijamak. Jadi tidak boleh kita menjamak isya dengan subuh, tidak boleh. Atau subuh dengan zuhur ya, tidak boleh. Kenapa? Salah satunya adalah karena waktunya memang panjang. Dari isya ke subuh itu kan panjang waktunya. Kemudian dari subuh ke zuhur kan itu waktunya panjang juga, masih ada waktu. Ya, kalau zuhur ke asar ini kan sebentar, maghrib ke isya kan sebentar, gitu salah satunya ya. Jadi yang boleh itu hanya 4 waktu, diingat-ingat ya, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, anakku semuanya, macam-macam sholat jamak di sini. Jamak tuh tadi ada, saya udah sebutkan di awal ya, ada jamak tuh, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa bedanya? Jamak takdim yang pertama ya, bahasa Arab ini jamak tuh artinya mengumpulkan, takdim tuh artinya yang awal, yang terdahulu, takdim. Jadi menjamak sholat di waktu yang awal gitu ya. Dan misalkan zuhur dengan asar, berarti asarnya ikut ke zuhur karena yang awal adalah zuhur. Itu dinamakan dengan jamak takdim, jamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama, waktu yang awal. Sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur ya, ini jamak takdim. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan berarti di waktu maghrib. Oke, itu jamak takdim ya. Takdim, ingat takdim artinya yang pertama, yang awal. Jadi sholat yang akhir mengikut yang pertama. Jadi kalau kita misalkan mau ke Jogja, kemudian kita sholat zuhur dulu di pertengahan jalan ya, misalkan sampai Semarang ya, atau nyampe Tegal, Pekalongan, kita istirahat, kita sholat zuhur sambil langsung sholat asar, begitu ya, itu jamak takdim. Yang kedua jamak takhir. Jamak artinya sholat jamak, takhir artinya akhir, diakhirkan. Jadi kita menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang kedua, yang akhir. Jadi sholat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu asar. Jadi kita mau ke Jogja nih, mau berdagang misalkan atau main ke teman, kita istirahat di mana misalkan Pekalongan ya, di Pekalongan, di Semarang misalkan, kita sholat asar, waktu sholat asar masuk jam 4,
Zuhurnya nggak istirahat tuh, Pekalongan lewat, Malang lewat, semuanya. Pas waktu asar baru istirahat, kemudian sambil melaksanakan sholat zuhur. Itu yang dinamakan dengan jamak takhir. Kemudian begitu juga sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan jamak takhir, mengakhirkan atau melaksanakan sholat awal yang di akhir, di waktu sholat yang akhir. Ingat ya, ada dua ya, takdim dan takhir. Menurutku semuanya itu adalah sholat jamak, mengumpulkan dua waktu sholat ke dalam satu waktu sholat. Selanjutnya yaitu sholat qasar di bahasa Arab ya. Apa sih sholat qasar tuh? Ini kita lihat pengertiannya. Qasar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, diringkas nih sholatnya 4 jadi 2. Boleh ya Pak sholat diringkas gitu? Boleh. Dirangkum sholatnya tuh. Dirangkum. Terus apa aja yang boleh berarti dilaksanakan sholat qasar? Yaitu sholat zuhur, karena 4 ya, asyar, asar, dan isya. Sholat yang 4 rakaat dirangkum menjadi 2 rakaat, zuhur, asyar, asar, dan isya. Maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Kenapa tidak boleh? Kan sudah 3 rakaat dan 2 rakaat, mau dikosor jadi berapa? 1,5. Nggak boleh jadi ya. Ini kan kosor tuh meringankan sholat ya. Sama juga, ini rukhsah karena dalam perjalanan ya. Jadi hanya yang 4 rakaat ya, zuhur, asar, dan isya. Maghrib dan subuh nggak boleh dikosor. Masa 1 rakaat nanti jadinya? Ya sholat witir dong. Baik. Itu yang dinamakan sholat qasar. Sholat qasar. Qasar tuh bahasa Arab juga ya, artinya tuh ringkas, meringkas, memotong. Oke, ini ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sholat qasar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang yang kafir, sungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Allah di sini menjelaskan bahwa ketika kita bepergian di muka bumi, musafir ya, tadi seperti dijelaskan, bepergiannya itu untuk berdagang, silaturahim, study tour, ya, rekreasi, hiburan yang diperbolehkan asal tidak bermaksiat ya. Itu boleh mengqasar sholatmu, Allah menjelaskan di sini. Ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, merukhsah. Jadi boleh. Asal jaraknya tadi ya 80 km minimal. Nah, itu dia materi sholat jamak dan qasar. Kemudian ada pertanyaan misalkan, jadi bagaimana Pak kalau misalkan jamak sekaligus qasar juga? Jadi kita tuh sholat jamak dan qasar. Mau ke Jogja nih, kemudian kita sholat jamak dan qasar. Sholat istirahat di Pekalongan, jamak takdim ya, jamak qasar takdim, jamak takdim qasar. Dan Pekalongan kita sholat zuhur 2 rakaat, dilanjut dengan sholat asar 2 rakaat. Itu boleh nggak? Ya boleh. Namanya sholat jamak dan qasar.
Jadi yang penting syarat-syaratnya sudah dipenuhi dan kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi, sunnah Nabi, itu boleh untuk meringankan kita dalam perjalanan. Bagaimana praktiknya nanti ya, kita kalau udah ke sekolah insya Allah kita akan praktik sholat jamak qashar dan sholat jamak dan qashar. Itu saja mungkin materi pada hari ini dari saya. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya dengan baik. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang hari ini belajar, tolong isi absen dan evaluasi harian ya, karena ini untuk nilai harian kalian juga. Diingatkan teman-temannya juga bagi yang tidak pernah mengisi absen, silahkan isi absen ya, karena ini untuk nilai kalian. Jangan sampai tidak mengisi absen ya. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.